Di sebuah desa yang subur namun masih kental adat istiadat lamanya terletak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Jawa Timur, nama seorang pria tersiar sampai ke pelosok Mbah Santoso. Penduduk setempat jarang memanggilnya dengan nama lahir, mereka lebih sering menyebutnya dengan sebutan penuh hormat, sebuah gelar yang menempatkannya di posisi hampir seperti tokoh kebatinan setempat. Di depan rumahnya sebuah bangunan sederhana namun berdiri megah sebagai tempat bersemedi dan ritual selalu menggepul asap dupa. Siang dan malam orang-orang berdatangan membawa persembahan bunga, kemenyan, bahkan ayam jantan untuk disesajikan. Rombongan orang-orang yang datang bukan hanya dari desa itu, ada pula warga dari kota-kota sebelah yang memperkayai karisma dan kesaktiannya. Mbah Santoso berbeda dengan dukun duduk pinggir pasar yang sering orang ejek. Menampilkan wibawa pakaian rapi, tutur kata penuh pengetahuan kitab-kitab tradisi serta kemampuan meramu nasihat sehingga kedengarannya masuk akal bagi mereka yang putus asa. Karena penampilan itu, keyakinan orang pun tumbuh, ia bukan sekadar penilik nasib melainkan sosok perantara yang bisa membuka jalan nasib. Di antara yang datang dengan harap besar adalah pasangan muda Arif Rahman dan istrinya Siti Nurhayati. Mata mereka memancarkan lela dan harap. Sudah hampir 5 tahun mereka menikah tanpa diberkati seorang anak. Arif yang mengusahakan warung kelontong kecil di tepi jalan hidup kukup, sementara Siti dikenal lembut dan tabah. Mereka telah menempuh pemeriksaan medis di kota namun para dokter tidak menemukan masalah yang jelas. Nasib seolah berkilah. Tekanan dari keluarga desakan agar segera punya keturunan menjadi bayang yang menekan di setiap sudut rumah mereka. Kabar tentang keberhasilan Mbah Santoso tersebar, banyak pasangan yang kembali membawa kabar gembira setelah berkunjung. Dengan hati yang nyaris putus asa namun berharap, Arif dan Siti memutuskan untuk mencoba jalan itu sebagai upaya terakhir. Pertemuan mereka dengan Mbah Santoso disambut penuh keramahan. Setelah menilik tangan dan membaca beberapa catatan tradisi, Mbah Santoso menarik napas panjang dan mendongeng tentang karma yang mengganjal urusan keturunan. Ia menjelaskan bahwa ada ikatan lama, satu penghalang yang harus dipecahkan dengan ritual khusus. Penuturan Mbah terdengar serius dan menyentuh sisi spiritual yang selama ini Arif dan Siti yakini. Syarat ritual itu tampak ketat. Siti harus datang sendiri ke bilik selatan di ruang belakang tempat sembahyang pada hari-hari tertentu yang ditentukan Mbah. Ia harus melakukan 3 kunjungan setiap bulan dan dilarang hadir pada masa haid. Yang paling menonjol, Mbah Santoso memberikan 1 piala kecil berisi air suci yang katanya berasal dari mata air keramat di pegunungan. Kata Mbah, air itu harus diminum habis demi menyucikan badan dan jiwa agar berkah turun. Arif mendengarkan segala penjelasan itu dengan perasaan campur aduk, takut namun juga percaya. Ketika sang dukun menegaskan bahwa suami tak boleh mendampingi karena katanya energi pria dapat merusak keseimbangan, Arif mengangguk dan memberi restu pada istrinya. Dalam perspektif tradisi setempat, larangan semakam itu bukan hal ganjil, malah terkesan menambah otentisitas ritual. Malam pertama Siti menjalani ritual, bilik kecil di belakang rumah Mbah dipenuhi aroma dupa. Ia diberi kawan berisi air keruh berwarna putih susu. Mbah memimpin doa, Siti meminum air itu dengan patuh, menaruh seluruh harapnya pada ritual yang dijanjikan akan menghapus penghalang takdir. Gelap antara keyakinan dan keraguan, antara harapan dan takut membayang di hati mereka ketika pintu tertutup dan lampu minyak berkedip pelan. Suasana malam di desa Manyar Gresik begitu lenggang. Angin laut dari Selat Madura membawa bau asin samar-samar yang bercampur dengan aroma dupa di rumah ritual milik Mbah Santoso. Siti Nurhayati duduk bersila di depan meja kayu rendah menunggu instruksi lebih lanjut. Hatinya berdegup keras seakan setiap detik menggedor rongga dadanya. Seumur hidup ia tak pernah berada dalam situasi sekental misteri seperti ini. Mbah Santoso melangkah masuk, sorot matanya teduh seolah penuh belas kasih. Dengan suara berat yang serak namun berwibawa ia berkata, "Anakku, malam ini hanyalah awal. Jalan yang kalian tempuh panjang, tapi jika kau sabar dan percaya, pintu berkah akan terbuka. Air suci yang kau minum barusan bukan sekadar cairan melainkan medium doa para leluhur." Siti mengangguk pelan. Kepala terasa ringan, matanya agak berkunang. Ia menenangkan diri, mencoba meyakinkan hati bahwa semua yang ia jalani adalah demi mimpi menjadi seorang ibu. Di balik tirai bambu, Arif menunggu di luar halaman, dilarang masuk, hanya bisa menatap cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip. Ia resah tetapi juga penuh harap. Kabar yang membawa harapan. Beberapa minggu setelah ritual pertama, Siti kembali menjalankan kegiatan sehari-hari. Tubuhnya memang sering lelah dan mudah mengantuk, tetapi ia percaya itu bagian dari proses penyucian. Arif setiap malam memandang wajah istrinya, mencoba membaca tanda-tanda perubahan. Walau hatinya kadang ragu, ia tetap menumbuhkan keyakinan. "Ini demi keluarga kita," bisiknya pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya mereka kembali mengunjungi Mbah Santoso. Seperti janji semula, 3 kali setiap bulan Siti harus datang seorang diri.
Setiap kali ia menerima piala berisi air putih, Keru meminumnya dengan penuh keyakinan lalu terbaring di bilik kecil di belakang rumah sang dukun. Setiap kali pulang tubuhnya lesu namun hati dipenuhi keyakinan bahwa usahanya tidak sia-sia. Di warung kelontong pelanggan sering menanyakan kabar. Semoga sebentar lagi dapat memongganya Arif, kata seorang tetangga. Arif hanya tersenyum. Ia tak berani bercerita detail tentang jalan yang sedang mereka tempuh, tetapi dalam hati ia berdoa agar doa tetangga itu segera terkabul. Nama yang terus disebut dalam beberapa bulan kabar keberhasilan Mbah Santoso makin meluas. Pasangan dari Lamongan, Surabaya, bahkan dari luar Jawa Timur mulai berdatangan. Setiap orang membawa cerita, ada yang usahanya bangkrut, ada yang ingin menyembuhkan sakit menahun, ada pula yang sama seperti Arif dan Siti menginginkan buah hati. Semua percaya pada karisma Mbah Santoso, pada ritual air suci, pada doa-doa yang ia panjatkan dengan suara lirih penuh wibawa. Siti mendengar cerita-cerita itu, hatinya semakin yakin. Ia tak pernah membayangkan di balik segala janji spiritual ada sesuatu yang tersembunyi. Baginya Mbah Santoso adalah penyelamat. Setiap kali ia meminum piala air suci, ia merapal doa dalam hati, ya Allah, semoga ini jalanmu untuk menghadirkan seorang anak. Tanda-tanda baru. 3 bulan berlalu sejak kunjungan pertama. Suatu pagi Siti merasa mual ketika mencium aroma minyak goreng. Ia heran, tubuhnya terasa berbeda. Arif memperhatikan perubahan kecil itu. Kamu sakit? Ditanyanya penuh cemas. Siti tersenyum samar mencoba menenangkan. Entahlah, mungkin masuk angin. Namun hari-hari berikutnya gejala itu semakin jelas. Ia sering muntah di pagi hari, tubuhnya cepat lelah dan wajahnya semakin bersinar. Akhirnya Arif mengajaknya ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa, bidan tersenyum hangat. Selamat Bu Siti, Anda positif hamil. Kabar itu membuat dunia seakan berhenti sejenak bagi Arif. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia memeluk istrinya erat-erat seakan takut kehilangan momen itu. Mereka pulang dengan hati penuh syukur, mengabarkan kepada orang tua di rumah dengan wajah berseri. Tangis haru bercampur doa-doa syukur menggema di ruang tamu sederhana. Rasa syukur dan rasa takjub hari itu juga Arif menyiapkan seserahan sederhana beras, buah-buahan dan amplop berisi uang sebagai tanda terima kasih. Mereka berangkat menemui Mbah Santoso. Sang dukun menerima dengan senyum tipis, berkata, bukan aku yang memberi, nak. Semua karena restu leluhur dan ketulusan kalian. Arif menunduk penuh hormat. Ia percaya sepenuhnya. Dalam hati ia bersyukur karena jalan yang mereka tempuh akhirnya membuahkan hasil. Namun tanpa mereka sadari, di balik senyum teduh sang dukun ada sesuatu yang lebih gelap yang hanya menunggu waktu untuk terungkap. Bayangan yang belum disadari malam itu ketika mereka berdua duduk di beranda rumah, Arif menggenggam tangan Siti. Kita sudah melewati banyak hal. Aku percaya anak ini akan jadi kebahagiaan kita. Siti tersenyum menatap bulan separuh di langit gresik. Hatinya penuh cinta. Ia yakin masa depan mereka akan indah. Namun jauh di dalam, di balik ritual air suci tersimpan misteri yang belum terpecahkan. Misteri yang kelak akan mengguncang rumah tangga mereka dan bahkan mengguncang desa Manyar. Kabar kehamilan Siti Nurhayati menyebar cepat di kalangan keluarga besar. Orang tua Arif Rahman bersyukur mendengar kabar itu. Mereka menyiapkan doa selamatan kecil di rumah dengan mengundang tetangga dekat. Malam itu suara doa bergema di ruang tengah, diringgi hidangan sederhana berupa tumpeng kuning, ayam ingkung dan beberapa piring kue basah. Semua orang ikut larut dalam rasa bahagia. Arif memandang istrinya dengan penuh rasa syukur. Ia teringat masa-masa penuh tekanan dari keluarga, tatapan kasihan dari tetangga dan komentar miring dari orang-orang sekitar. Semua itu kini seolah terhapus. Ia merasa hidupnya benar-benar diberkati. Siti duduk di sampingnya, wajahnya memancarkan sinar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seakan setiap senyum adalah doa yang terjawab. Suasana desa yang penuh harapan di desa Manyar. Kabar tentang keberhasilan pasangan muda ini segera menjadi bahan perbincangan. Banyak tetangga yang menyatakan kekaguman, bahkan ada yang iri dalam hati. Bagi mereka kehamilan Siti adalah bukti nyata dari kesaktian Mbah Santoso. Tidak sedikit yang mulai berbondong-bondong mendatangi rumah sang dukun dengan harapan mendapatkan mukjizat serupa. Arif sendiri tidak mempersoalkan semua bisik-bisik itu. Ia hanya ingin istrinya sehat dan bayi mereka lahir dengan selamat. Setiap malam ia menggusap perut istrinya, berbicara lembut seolah-olah janin bisa mendengar. Nak, kau adalah anugerah terbesar kami. Ayah dan ibu menantimu dengan penuh cinta. Kunjungan rutin ke rumah Mbah Santoso. Meski sudah hamil, Mbah Santoso tetap menyarankan agar Siti menjalani ritual lanjutan. Menurutnya kehamilan itu masih rapuh dan perlu diperkuat dengan doa khusus. Arif awalnya merasa sedikit ragu, tetapi Siti menegaskan bahwa ia percaya sepenuhnya. Maka mereka tetap mengikuti arahan sang dukun. Setiap bulan Siti datang untuk minum piala air suci.
Kali ini ritual tidak lagi dilakukan dengan intensitas yang sama seperti dulu, tetapi Mbah Santoso selalu menekankan pentingnya menjaga keselarasan energi. Ia berbicara dengan nada meyakinkan seolah-olah tanpa ritual itu kehamilan bisa saja gagal. Siti yang sudah larut dalam keyakinan mengangguk tanpa ragu. Arif menunggu di luar setiap kali ritual berlangsung. Ia duduk di kursi bambu menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit Gresik. Hatinya penuh doa, namun sesekali ada bisikan kecil mengapa ia tidak diizinkan menemani istrinya, namun bisikan itu segera ia redam. Jangan suzon, pikirnya, ini semua demi kebaikan. Lingkaran kepercayaan yang makin luas sering waktu, semakin banyak pasangan dari luar desa yang mendengar tentang keberhasilan Siti. Ada yang datang dari Lamongan, ada juga dari Mojokerto. Mereka semua rela menempuh perjalanan jauh demi bertemu Mbah Santoso. Rumah sang dukun semakin ramai, sesajen semakin banyak dan namanya semakin harum. Di warung kopi desa para lelaki membicarakan kisah itu dengan nada kagum. Kiranya Mbah Santoso itu bisa bikin orang punya anak, ujar seorang bapak parubaya. Yang lain menimpali ia, kalau tidak percaya lihat saja Siti. Sudah 5 tahun menunggu, sekarang akhirnya hamil. Obrolan itu memperkuat legenda sang dukun, membuat orang-orang semakin yakin bahwa ia benar-benar sakti. Arif yang kian mantap bagi Arif semua ini adalah jawaban doa. Ia semakin mantap mendukung ritual-ritual yang dijalani istrinya, bahkan ia merasa berutang budi. Setiap kali mendapat untung lebih dari warung kelontongnya, ia menyisihkan sebagian untuk membeli buah atau beras sebagai persembahan di rumah Mbah Santoso. Kalau bukan karena beliau, mungkin kita tidak akan merasakan kebahagiaan ini, ukap Arif suatu malam. Siti hanya tersenyum meski tubuhnya sering terasa letih setelah setiap ritual. Ia memilih menganggap semua rasa lelah itu sebagai bagian dari perjuangan menuju kebahagiaan. Tanda-tanda kejanggalan yang samar, meski begitu ada hal-hal kecil yang sesekali menggusik hati Siti. Setiap kali selesai minum air suci, ia merasa tubuhnya lemah, seolah ada sesuatu yang membuatnya melayang-layang. Kadang-kadang ia sulit mengingat apa saja yang terjadi selama ia berbaring di bilik kecil itu. Namun setiap kali ia bangun, Mbah Santoso selalu berkata bahwa ritual berjalan lancar dan doanya terkabul. Siti tidak berani bercerita banyak kepada Arif tentang rasa pusing dan kantuk berlebih itu. Ia takut suaminya kemas. Lagi pula ia percaya semua itu hanyalah efek samping dari proses spiritual yang harus dijalani. Baginya yang terpenting adalah janin di dalam kandungan tetap sehat. Kebahagiaan yang membutakan hari-hari terus berjalan. Perut Siti semakin membesar. Arif semakin protektif, selalu menemaninya ke pasar, selalu memastikan ia cukup makan buah dan sayur. Mereka berdua larut dalam euforia menjadi calon orang tua. Setiap kali keluarga atau tetangga datang berkunjung, mereka disambut dengan senyum lebar. Tidak ada yang tahu di balik segala sukacita itu ada misteri gelap yang terus membayangi. Kepercayaan yang begitu besar kepada Mbah Santoso membuat semua orang menutup mata dari kemungkinan buruk. Seakan-akan jika hasilnya baik, maka semua proses yang dilalui pasti benar adanya. Namun roda kehidupan tidak pernah berhenti berputar. Seiring waktu kebahagiaan itu akan berbalik arah. Apa yang kini dianggap sebagai berkah kelak akan menjadi awal dari sebuah kenyataan pahit yang tak terbayangkan. Beberapa bulan berlalu sejak kabar kehamilan Siti Nurhayati. Perutnya semakin membesar dan setiap langkahnya kini diiringi doa dari orang-orang terdekat. Arif Rahman semakin penuh perhatian. Ia membelikan susu khusus ibu hamil, mengantar Siti kontrol ke puskesmas, bahkan rela menutup warung lebih awal demi menemani istrinya beristirahat. Namun di balik kebahagiaan itu ada hal-hal kecil yang perlahan menimbulkan tanda tanya. Arif mulai menyadari setiap kali Siti kembali dari rumah Mbah Santoso, wajahnya pucat, tubuhnya lemah dan matanya sayu seperti orang kurang tidur. Bisikan hati yang mengganggu suatu malam saat mereka duduk di teras rumah ditemani lampu Petromax. Arif bertanya hati-hati, di setiap habis dari rumah Mbah Santoso kamu selalu terlihat lemas. Apa benar itu wajar? Siti terdiam sejenak. Ia ragu harus menjawab apa. Mungkin karena efek doa dan dupa Arif. Bau dupa yang pekat membuatku pusing. Tapi tidak apa-apa, demi bayi kita aku sanggup. Arif mengangguk meski hatinya belum tenang. Ia mencoba menghibur diri bahwa semua itu hanyalah efek spiritual. Namun jauh di dalam hatinya muncul perasaan aneh, semacam gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Suasana desa yang semakin ramai, sementara itu kabar tentang kesaktian Mbah Santoso semakin menyebar. Jalan setapak menuju rumahnya selalu ramai. Mobil pribadi dari luar kota sering parkir di pinggir jalan desa. Pedagang asongan pun ikut meramaikan suasana, menjual makanan kecil untuk para pengunjung. Di warung kopi orang-orang membicarakan kisah sukses pasangan yang berhasil punya anak berkat air suci. Nama Siti sering disebut sebagai konto nyata. Ia merasa malu setiap kali mendengar namanya jadi bahan obrolan, tetapi Arif justru bangga. Itu artinya mukjizat kita menjadi inspirasi, katanya sambil tersenyum.
Namun di sela percakapan para lelaki desa ada pula bisikan sinis. Beberapa orang berkomentar bahwa terlalu banyak keajaiban di sekitar Mbah Santoso. Kok bisa hampir semua yang datang jadi hamil, aneh juga ya, kata seorang bapak. Tapi suara itu segera tenggelam di tengah lautan keyakinan orang banyak. Kunjungan malam yang mencurigakan suatu ketika Arif memutuskan untuk diam-diam mengintip dari kejauhan saat istrinya menjalani ritual. Ia bersembunyi di balik pohon kelapa dekat pagar bambu. Dari celah-celah ia melihat Siti dibimbing masuk ke bilik kecil di belakang rumah Mbah Santoso. Lampu minyak redup berkelip bayangan bergerak samar di dinding bambu. Arif tidak bisa melihat jelas, hanya mendengar suara doa lirih. Beberapa menit kemudian semuanya sunyi. Lalu samar-samar terdengar suara gesekan entah apa. Arif merinding tetapi mencoba menenangkan diri. Itu pasti bagian dari ritual, bisiknya. Namun rasa tidak nyaman itu tetap melekat. Ketika Siti keluar, wajahnya kembali pucat. Arif cepat-cepat menyembunyikan diri agar tidak ketahuan. Malam itu ia sulit tidur, bayangan samar dari bilik bambu terus menghantui pikirannya. Keyakinan yang masih teguh, meski begitu keesokan harinya Arif tidak berani menanyakan lagi. Ia takut membuat istrinya gelisah. Siti begitu bahagia dengan kehamilannya dan Arif tidak ingin merusak kebahagiaan itu dengan kecurigaan. Maka ia memilih diam, menekan rasa resah dalam hati. Sebaliknya Siti semakin rajin menjalankan ritual. Setiap kali Mbah Santoso berpesan bahwa doa tambahan diperlukan, ia menurut tanpa ragu. "Aku hanya ingin anak kita lahir sehat," ujarnya penuh ketulusan. Arif hanya bisa mengangguk meski dadanya semakin sesak oleh rasa tak pasti. Doa selamatan 7 bulan waktu berjalan. Kandungan Siti memasuki usia 7 bulan. Keluarga besar mengadakan selamatan tingkeban sesuai tradisi Jawa. Rumah mereka penuh sesak oleh tetangga. Ada doa bersama lalu makan tumpeng bersama-sama. Suasana begitu hangat penuh rasa syukur. Arif duduk di samping istrinya menatap wajah Siti yang berseri. Dalam hati ia berjanji akan melindungi anak dan istrinya dengan segenap tenaga. Namun di sela kebahagiaan itu ia kembali teringat bayangan sama dari bilik bambu rumah Mbah Santoso. Bayangan masa depan malam setelah selamatan. Arif duduk sendirian di depan rumah. Angin malam bertiup dengan bintang bertaburan di langit. Ia memikirkan banyak hal. Bagaimana nanti wajah anaknya, apakah mirip dirinya atau istrinya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu membuatnya tersenyum tetapi juga menyalakan kembali rasa ragu yang selama ini ia tekan. Semoga aku hanya berlebihan, gumamnya. Semoga semua baik-baik saja. Namun di kedalaman hatinya ada suara kecil yang terus berbisik sesuatu tidak beres. Dan suara itu akan semakin nyaring sering waktu sampai akhirnya kebenaran terkuak dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Musim hujan mulai tiba di Gresik. Hujan deras mengguyur desa Manyar membuat jalanan becek dan aliran selokan meluap. Namun di rumah kecil milik Arif Rahman dan Siti Nurhayati suasana justru hangat. Bayi laki-laki mereka akhirnya lahir dengan tangis keras yang menggetarkan ruang bersalin puskesmas. Kebahagiaan meluap. Arif memeluk anaknya erat-erat, air mata mengalir tanpa ia sadari. Akhirnya doa kita terkabul, ukapnya. Siti yang masih terbaring lemah tersenyum penuh haru. Mereka memberi nama bayi itu Raffi Pratama, sebuah nama yang bermakna doa agar kelak tumbuh menjadi anak yang utama, sehat dan berbakti. Kabar bahagia menyebar kelahiran Raffi segera menyebar ke seluruh desa. Tetangga berdatangan menjenguk membawa hadiah sederhana, kain batik, susu bubuk, bahkan ayam kampung. Semua ikut larut dalam kebahagiaan keluarga muda itu. Tidak sedikit yang menyebut kelahiran Raffi sebagai bukti nyata kesaktian Mbah Santoso. "Lihatlah air suci Mbah memang manjur," kata seorang ibu-ibu sambil menggendong bayi. Yang lain menimpali benar banyak pasangan yang sudah lama menunggu akhirnya punya anak setelah datang ke beliau. Nama Mbah Santoso semakin harum bahkan melampaui batas desa. Arif tersenyum menerima semua ucapan itu. Di dalam hatinya ia yakin semua ini adalah berkat Tuhan. Namun tanpa ia sadari rasa syukur itu mulai ditemani bisikan-bisikan kecil yang tidak nyaman. Pertanyaan dalam hati Arif sering waktu Raffi tumbuh menjadi bayi yang sehat. Pipi tembam, mata bulat, kulit cerah. Setiap kali ia tertawa rumah itu terasa semakin hidup. Namun perlahan Arif menyadari sesuatu. Bentuk wajah anaknya tidak mirip dirinya. Keluarga Arif terkenal memiliki ciri khas mata sipit, satu kelopak, kulit sawo matang. Namun Raffi justru memiliki mata bulat lebar dengan kelopak ganda, hidung mangkung dan kulit lebih kera. Awalnya Arif menganggap itu hanya bawaan dari garis keturunan Siti. Tapi semakin lama ia menatap wajah anaknya, semakin besar rasa ganjil yang menghantui pikirannya. "Kenapa tidak ada sedikit pun mirip aku?" pikirnya suatu malam saat ia menggendong Raffi yang tertidur. Ia mencoba mengusir pikiran itu tapi rasa aneh itu selalu kembali. Komentar orang-orang, perasaan itu semakin kuat ketika mendengar komentar orang lain. Beberapa tetangga berbisik Raffi mirip ibunya, ya tidak mirip ayahnya sama sekali. Ada juga yang berkata, hati-hati Rif, jangan-jangan ikut wajah orang lain.
Arif tersenyum kaku setiap kali mendengar komentar seperti itu. Di luar ia tetap menunjukkan wajah ramah tetapi di dalam dadanya timbul perasaan sakit. Kandaan kecil itu bagai pisau yang perlahan menggiris harga dirinya. Siti sendiri tidak menyadari kegelisahan suaminya. Ia sibuk merawat bayi, memberi ASI dan menjaga kesehatan. Baginya kehadiran Raffi sudah cukup membuat hidupnya sempurna. Namun ia sering merasa Arif berubah, lebih diam, sering termenung dan mudah tersinggung. Malam yang sunyi, suatu malam saat hujan rintik-rintik turun, Arif duduk sendirian di teras. Ia memandangi foto dirinya di masa kecil yang tergantung di dinding ruang tamu. Wajahnya jelas berbeda jauh dengan wajah Raffi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya soal genetik. Namun semakin ia pikir semakin besar keraguan yang muncul. Apakah benar anak ini darah dagingku? Pertanyaan itu menghantui benaknya. Ia tidak berani mengatakannya pada siapapun, bahkan pada Siti. Namun rasa curiga itu perlahan menggigis kebahagiaannya. Pertemuan yang mengejutkan keraguan Arif semakin kuat ketika suatu hari ia bertemu teman lama Budi sementara di acara reuni kecil di Lamongan. Budi juga telah menikah dan memiliki anak berusia hampir sama dengan Raffi. Mereka saling memperlihatkan foto anak masing-masing. Arif terhenyak. Wajah anak Budi mirip sekali dengan Raffi, mata bulat besar, hidung mancung, kulit cerah. Padahal keluarga Budi juga memiliki ciri fisik berbeda. Saat bercanda Budi berkata, "Lucu ya anak kita, kok mirip sekali seperti kembar." Arif hanya bisa tertawa hambar. Namun di dalam hatinya rasa curiga berubah menjadi ketakutan. Ia mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan ritual yang selama ini dijalani Siti di rumah Mbah Santoso. Gelisah yang tak tertahankan sejak malam itu, Arif semakin sering menatap wajah Raffi dengan perasaan campur aduk. Ia tetap menyayangi anak itu, tetap menimang dan menimang setiap malam. Namun di balik tatapan penuh cinta ada rasa takut yang menyesakan. Bagaimana jika kecurigaannya benar? Ia mulai jarang tidur nyenyak. Dalam mimpinya ia sering melihat bayangan bilik bambu rumah Mbah Santoso, lampu minyak yang redup dan suara doa lirih yang samar. Semua itu membuat dadanya semakin berat. "Jika benar ada yang disembunyikan, aku harus tahu," bisiknya pada diri sendiri. Namun untuk mencari kebenaran ia harus siap menghadapi jawaban yang mungkin menghancurkan segalanya. Hari-hari setelah pertemuan dengan Budi membuat Arif Rahman semakin gelisah. Wajah anak Budi yang begitu mirip dengan Raffi Pratama terus membayang di pikirannya. Setiap kali menatap mata anaknya sendiri ia merasa seakan melihat pantulan sesuatu yang asing. Arif tetap berusaha bersikap normal di depan Siti Nurhayati. Ia membantu mengganti popok, menimang bayi saat menangis, bahkan tetap bercanda dengan istrinya. Namun di balik senyum itu ada pertanyaan besar yang menghantui. Apakah benar Raffi darah dagingku? Malam-malam penuh bayangan. Pada malam-malam yang sunyi Arif sering terbangun. Ia duduk di tepi ranjang menatap Siti yang tertidur pulas dengan Raffi di pelukan. Hatinya diliputi kasih sayang tetapi sekaligus dililit keraguan. Ia merasa jahat karena membiarkan prasangka menggerogoti, namun perasaan itu sulit diusir. "Kalau aku salah menuduh, aku akan menyesal seumur hidup. Tapi kalau aku benar, bagaimana nasib keluargaku?" gumamnya dalam hati. Rencana rahasia. Suatu pagi ketika Siti sibuk menidurkan Raffi, Arif diam-diam mengambil beberapa helai rambut anaknya yang menempel di bantal. Ia juga memotong sedikit kuku jari tangannya sendiri. Semua ia simpan rapi di dalam amplop kokelat kecil. Arif tahu ada laboratorium di Surabaya yang menerima jasa tes DNA. Ia pernah membaca iklannya di koran. Untuk itu ia membuat alasan pada istrinya. "Ti, aku ada urusan belanja barang grosir untuk warung. Mungkin 3 hari aku ke Surabaya." Siti tidak curiga. Ia percaya penuh pada suaminya. "Hati-hati di jalan, Rif. Jangan lupa telepon kalau sudah sampai." Arif mengangguk mencium kening istrinya meski hatinya terasa berat karena harus berbohong. Perjalanan ke Surabaya. Perjalanan dengan bus menuju Surabaya memakan waktu hampir 2 jam. Sepanjang jalan Arif termenung, pikirannya dipenuhi campuran doa dan ketakutan. Ia berulang kali membuka amplop kecil itu memastikan helai rambut Raffi tidak hilang. Tiba di kota ia langsung menuju laboratorium yang berlokasi di sebuah ruko modern. Resepsionis menyambut ramah menanyakan maksud kedatangannya. Dengan suara bergetar Arif menjelaskan bahwa ia ingin melakukan tes DNA ayah anak. Petugas memberi formulir yang harus diisi. Tangan Arif gemetar saat menuliskan nama. Ia bahkan sempat salah menulis tanggal lahir Raffi. Setelah menyerahkan sampel, petugas berkata hasil akan keluar sekitar 10 hari lagi. "Kami akan hubungi Bapak melalui telepon." Arif mengangguk. Langkahnya terasa berat saat keluar dari gedung. Di benaknya 10 hari ke depan akan menjadi masa penantian terpanjang dalam hidupnya. Pulang dengan hati berat sesampainya di rumah, Arif mencoba bersikap biasa. Ia bercerita pada Siti bahwa perjalanan membeli barang cukup melelahkan. Siti menyuguhkan teh hangat sambil tersenyum, tidak tahu bahwa ada badai besar yang sedang berputar di hati suaminya.
Malam itu Arif menatap wajah Raffi yang tidur tenang. Ia menggusap kepala anaknya lalu berbisik, apapun hasilnya kau tetap anakku. Tapi ayah harus tahu kebenaran. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. 10 hari yang menyesakan hari-hari berikutnya terasa panjang. Arif menjalani rutinitas di warung membantu istrinya, tetapi pikirannya selalu melayang pada amplop hasil tes yang belum keluar. Ia seringkali kehilangan fokus, bahkan salah menghitung uang kembalian pelanggan. Siti mulai menyadari perubahan suaminya. Kamu kenapa Arif belakangan ini sering melamun? Arif hanya menjawab singkat, tidak apa-apa Ti. Mungkin kapek, namun di dalam hati Arif semakin yakin bahwa sesuatu besar akan terjadi. Ia merasa berada di ambang sebuah kebenaran yang bisa menghancurkan atau justru menenangkan batinnya. Panggilan dari laboratorium pada hari ke-10, telepon genggam Arif berdering. Suaranya terkekat saat mendengar panggilan dari laboratorium. Pak Arif, hasil tes Dina sudah selesai. Silakan datang mengambilnya. Jantung Arif berdegup kencang. Ia berpura-pura ada urusan mendadak lalu kembali pergi ke Surabaya. Dalam perjalanan keringat dingin membasahi dahinya meski agbus menyala. Di laboratorium ia menerima amplop putih bersegel. Tangannya gemetar saat membukanya. Deretan angka dan istilah ilmiah memenuhi kertas, tetapi kalimat di bagian bawah membuat dunia seakan berhenti berputar. Hasil analisis menunjukkan kemungkinan hubungan biologis ayah anak antara Arif Rahman dan Raffi Pratama adalah 0%. Dunia yang runtuh. Arif membeku. Matanya nanar menatap kertas itu. Ia ingin berteriak tapi suara tersekat di tenggorokannya. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Bayi yang selama ini ia dekap dengan penuh kasih, yang ia banggakan di depan semua orang, ternyata bukan darah dagingnya. Ia terduduk di bangku ruang tunggu, wajah tertutup kedua tangannya. Air mata mengalir deras, amarah, kecewa dan rasa malu bercampur jadi satu. Ia tahu setelah ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun di sela kepedihan itu muncul pertanyaan yang lebih menakutkan. Kalau bukan darahku, lalu darah siapa yang mengalir di tubuh Raffi? Hari itu hujan turun deras membasahi desa Manyar. Langit kelabu seakan mencerminkan suasana hati Arif Rahman. Sejak kembali dari Surabaya dengan hasil tes DNA, kepalanya terus dipenuhi amarah bercampur kecewa. Ia duduk di ruang tamu dengan kertas hasil laboratorium di genggaman. Tangannya gemetar, matanya merah. Siti Nurhayati keluar dari kamar sambil menggendong Raffi Pratama yang baru saja terlelap. Ia menatap suaminya dengan heran. Rif, kenapa wajahmu muram sekali? Ada masalah di warung? Arif tidak menjawab. Ia hanya menatap istrinya tajam. Detik berikutnya ia melempar amplop putih ke meja. Kertas di dalamnya terjatuh terbuka. Kata-kata pada baris terakhir terbaca jelas, hubungan biologis ayah anak 0%. Pertanyaan yang menyayat Siti tertegun. Matanya menelusuri huruf-huruf itu dengan wajah pucat. Apa maksudnya ini Rif? Suaranya bergetar. Arif berdiri, suaranya meledak. Kau jelaskan padaku sekarang siapa ayah dari anak ini. Selama ini aku menganggap Raffi darah dagingku. Tapi hasil tes ini bilang sebaliknya. Jangan berani-berani bohong lagi. Siti menggigil, tubuhnya lemas. Ia menunduk, air mata menetes membasahi pipi. Demi Allah Rif, aku tidak pernah berkhianat padamu. Sejak kita menikah, aku tidak pernah dekat dengan laki-laki lain. Aku juga terkejut membaca ini. Namun Arif tidak bisa menahan amarah. Jangan pura-pura, bagaimana mungkin hasilnya 0% kalau kau tidak melakukan sesuatu di belakangku? Ingatan yang membingungkan. Dalam kebingungan Siti teringat pada ritual-ritual di rumah Mbak Santoso. Ia ingat setiap kali meminum piala air suci tubuhnya melemah, matanya berkunang lalu jatuh dalam keadaan tak sadarkan diri. Setiap kali ia bangun, Mbak Santoso berkata bahwa ritual berjalan lancar. Dengan suara terbata ia berkata, Rif, ada satu hal yang baru sekarang aku sadari. Setiap kali aku ke rumah Mbak Santoso, aku selalu diberi minum air suci. Setelah itu aku pingsan, tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada sesuatu di sana. Arif membeku mendengar pengakuan itu. Dadanya naik turun menahan emosi. Kau bilang semua ini karena ritual itu? Siti mengangguk menangis. Aku tidak tahu pasti. Tapi aku bersumpah aku tidak pernah sengaja mengkhianatimu. Semua yang kulakukan demi anak, demi kita berdua. Dinding kepercayaan yang retak. Arif merasa seperti ditusuk dari segala arah. Hatinya ingin percaya pada istrinya, tapi fakta di atas kertas tidak bisa dibantah. Ia berjalan mondar-mandir, kepalanya pening. Kalau benar begitu, artinya Mbak Santoso dia bukan penyelamat, tapi kata-katanya terhenti seolah lidahnya berat menyebutkan. Siti menatap suaminya dengan mata penuh air. Aku takut Rif, bagaimana kalau selama ini kita semua ditipu? Bagaimana kalau ada banyak perempuan lain yang mengalami hal sama sepertiku? Arif terdiam lama. Ia menggenggam kepalanya. Rasa marah pada istrinya perlahan berubah menjadi amarah pada orang lain, orang yang selama ini ia hormati dan percayai. Sosok Mbak Santoso tiba-tiba berubah di matanya, dari seorang penolong menjadi bayangan yang mencurigakan. Pertengkaran yang didengar tetangga, suara keras mereka terdengar hingga luar rumah. Beberapa tetangga berbisik di bawah rindang pohon mangga.
Ada apa dengan keluarga Arif kok ribut sekali, salah satu berujar. Namun tak seorang pun berani masuk. Mereka hanya saling pandang menebak-nebak. Di desa kecil kabar seperti ini cepat menyebar. Di dalam rumah Arif akhirnya berhenti berteriak. Ia duduk di kursi, wajahnya letih. Siti tetap menangis memeluk Raffi erat-erat seolah takut kehilangan. Keputusan berat Arif menatap anak itu lama-lama. Meski hasil tes berkata lain, hatinya tetap merasa ada ikatan. Ia mencintai bayi itu dengan tulus. Tapi kebohongan yang terungkap tidak bisa diabaikan. Aku harus tahu kebenarannya, ujar Arif lirih. Kalau memang semua ini karena perbuatan Mbak Santoso, aku tidak bisa diam. Aku tidak bisa biarkan keluargaku dan keluarga orang lain terus jadi korban. Siti menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Apa yang akan kau lakukan, Rif? Arif menggenggam kertas hasil tes DNA erat-erat. Aku akan cari tahu. Aku akan kumpulkan bukti. Dan kalau benar dia yang melakukan ini, aku akan menyeretnya ke hadapan hukum. Awal dari perlawanan malam itu setelah Raffi tertidur, Arif duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berhembus dingin membuatnya menggigil. Tapi tekadnya mulai menggeras. Selama ini ia menahan diri berusaha berkaya. Kini ia sadar keperkayaannya telah dimanfaatkan. Di langit bulan purnama menggantung pukat. Arif memandangnya lama seolah meminta kekuatan. Ya Tuhan, berilah aku keberanian untuk membuka kebenaran ini, bisiknya. Dalam hati ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Perjalanan yang akan membawa dirinya, istrinya dan banyak keluarga lain pada kenyataan pahit tentang sosok yang selama ini mereka sembah-sembah. Hari-hari setelah pertengkaran besar itu berjalan dengan suasana tegang. Arif Rahman tetap tinggal di rumah, tetapi sikapnya terhadap Siti Nurhayati berubah dingin. Mereka jarang berbicara, hanya sekadar bertukar kata seperlunya. Siti lebih banyak diam merawat Raffi Pratama dengan penuh kasih sayang, sementara Arif larut dalam pikirannya sendiri. Namun di balik diamnya, Arif tidak tinggal pasif. Ia mulai menyusun langkah. Dalam hatinya ia yakin jika dirinya dan Siti bisa menjadi korban, berarti ada banyak keluarga lain yang mungkin mengalami hal sama. Ia harus memastikan sekaligus mencari bukti kuat. Bisikan yang menyebar di desa. Suatu sore Arif duduk di warung kopi dekat pasar desa. Obrolan para lelaki membuat telinganya terperanjat. Seorang bapak berkata lirih, aku dengar anak tetanggaku juga tidak mirip ayahnya. Mereka sempat sekok besar. Yang lain menimpali itu bukan satu-satunya. Di kampung sebelah ada dua keluarga yang nasibnya mirip. Arif menunduk pura-pura tak mendengar. Namun hatinya berdebar. Desas-desus itu membuktikan kecurigaannya bukan isapan jempol. Ada sesuatu yang menghubungkan semua keluarga itu. Dan benang merahnya selalu menuju satu nama, Mbak Santoso. Pertemuan rahasia pertama malam berikutnya, Arif memberanikan diri mengunjungi rumah Budi Santara, teman lamanya. Setelah berbasa-basi sebentar, ia akhirnya membuka percakapan serius. Budaku, sebenarnya ada hal penting. Aku curiga tentang anak kita. Budi terdiam menatap Arif dengan wajah tegang. Kau juga merasa begitu, tanyanya pelan. Anakmu mirip sekali dengan anakku, kan? Aku juga heran. Aku bahkan sudah melakukan tes DNA diam-diam. Arif tercekat. Apa hasilnya? Budi menarik napas panjang lalu mengeluarkan selembar kertas dari laci meja. Hasilnya 0%. Aku bukan ayah biologisnya. Suaranya bergetar saat mengungkapkan itu. Arif menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata menetes tanpa ia sadari. Aku juga, Bud. Hasilnya sama, 0%. Keduanya terdiam lama, hanya suara jangkrik malam yang terdengar. Mereka bagai dua orang yang tenggelam dalam luka yang sama. Jaringan yang terbentuk setelah percakapan itu, Budi menghubungkan Arif dengan dua suami lain dari desa tetangga, Ridwan dan Fauzi. Keempatnya kemudian sepakat bertemu di sebuah gubuk bambu di tengah sawah agar aman dari telinga orang lain. Pertemuan itu berlangsung penuh emosi. Masing-masing menceritakan pengalaman serupa. Istri mereka rutin menjalani ritual di rumah Mbak Santoso, meminum air suci lalu hamil setelah bertahun-tahun menunggu. Namun semua anak yang lahir memiliki kemiripan fisik yang mencurigakan dan hasil tes DNA membuktikan bukan anak kandung mereka. Ridwan dengan suara tersekat berkata, selama ini aku memendam sendiri. Aku kira hanya aku yang celaka, tapi ternyata kita semua korban. Fauzi menggepalkan tangan, matanya merah. Kalau ini dibiarkan akan lebih banyak keluarga hancur. Kita tidak boleh diam, Arif mengangguk. Mantap. Benar, kita harus kumpulkan bukti. Kita harus buktikan bahwa Mbak Santoso bukan orang suci melainkan penipu. Saksi-saksi yang tersada dalam pertemuan itu, para suami juga menyadari satu kesamaan. Semua istri mereka mengaku mengalami sensasi aneh setiap kali menjalani ritual. Mereka merasa pusing, kehilangan kesadaran lalu bangun dengan tubuh lemas. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu apa yang terjadi selama mereka tak sadarkan diri. Arif menatap kawan-kawannya dengan tekad. Itu artinya ada sesuatu yang dilakukan ketika mereka tidak sadar. Kita harus bisa menangkap basah.
Tanpa bukti nyata kita hanya akan dianggap suami kemburu buta. Budi menambahkan, aku dengar ada seorang polisi di Gresik yang biasa menangani kasus penipuan keperkayaan. Kalau kita punya cukup bukti kita bisa melapor. Namun Ridwan ragu. Kalau kita melapor tanpa bukti, Mbak Santoso bisa balik menuduh kita menghina kehormatan orang tua. Tidak terlalu dihormati di desa ini. Arif mengangguk, karena itu kita harus hati-hati. Kita harus punya rekaman saksi atau cara lain. Kalau perlu kita bekerja sama dengan aparat sejak awal. Tekad yang membuat malam itu mereka berempat saling menggenggam tangan. Ada luka mendalam di hati masing-masing, tapi dari luka itu tumbuh tekad. Mereka tidak lagi sendiri. Ada lingkaran para suami yang sama-sama terluka yang kini bersatu dalam satu tujuan, mengungkap kebenaran dan menghentikan kebohongan besar yang selama ini membutakan banyak orang. Saat pulang ke rumah, Arif menatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Matahari baru terbit, sinarnya memeka kabut tipis di atas sawah. Dalam hati ia berdoa semoga hari baru ini juga menjadi awal dari kebenaran. Ia tahu jalan di depan tidak mudah. Mbak Santoso bukan orang sembarangan. Ia dihormati, disembah dan memiliki banyak pengikut. Tetapi Arif sudah tidak gentar. Kehilangan kepercayaan pada anak yang ia sayangi sudah cukup menghancurkan. Kini yang tersisa hanya keberanian untuk melawan. Sejak pertemuan di Gubuk Bambu itu, Arif, Rahman, Budi Santara, Ridwan dan Fauzi sering bertemu diam-diam. Mereka sadar hanya dengan kemarahan saja tidak cukup untuk menjatuhkan Mbak Santoso. Sosok itu sudah begitu dihormati, dipuja, bahkan dianggap keramat oleh warga sekitar. Tanpa bukti nyata, semua tuduhan hanya akan dianggap fitnah. Diskusi panjang. Suatu malam mereka kembali berkumpul di rumah Budi. Lampu minyak redup menerangi ruangan sementara suara hujan mengguyur genting. Arif membuka percakapan dengan nada tegas. Kita harus bertindak, tidak bisa hanya bicara. Mbak Santoso sudah merusak hidup kita. Dan aku yakin masih banyak korban lain. Ridwan menimpali, tapi bagaimana cara membuktikannya? Semua istri kita pingsan saat ritual. Mereka tidak sadar apa yang terjadi. Kalau kita bawa cerita itu ke polisi bisa saja ditolak karena kurang bukti. Fauzi mengangguk setuju. Benar, kita butuh bukti langsung. Entah rekaman foto atau penangkapan di tempat. Budi yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Kalau begitu kita harus buat jebakan. Kita butuh seseorang yang bisa pura-pura jadi pasien baru. Semua mata tertuju pada Budi. Ide itu berani sekaligus berbahaya. Mencari sukarelawan. Arif menghela napas panjang. Tapi siapa yang mau mengambil risiko sebesar itu? Tidak mungkin kita meminta istri kita lagi. Sunyi sejenak. Masing-masing memikirkan kemungkinan. Hingga akhirnya Ridwan berkata lirih, aku punya sepupu seorang janda muda. Namanya Lestari. Ia pernah bercerita padaku bahwa ingin sekali punya anak lagi setelah suaminya meninggal. Mungkin dia bisa dijadikan umpan tentu dengan pengawasan kita. Arif terkejut mendengar ide itu. Apa kau yakin itu berbahaya sekali? Kalau Mbak Santoso curiga dia bisa menyakiti Lestari. Ridwan mengangguk, mantap. Aku sudah bicara padanya secara singkat. Ia marah mendengar cerita kita dan bersedia membantu asalkan ada polisi yang ikut mengawasi. Menghubungi aparat. Mendengar itu Arif merasa ada harapan. Kalau begitu kita harus libatkan aparat sejak awal. Kita tidak boleh gegabah. Keesokan harinya Arif memberanikan diri menemui seorang polisi kenalannya di Gresik, seorang penyidik bernama Kompol Agus Santoso. Ia menceritakan semua yang terjadi termasuk hasil tes DNA dan pengakuan istri-istri mereka. Kompol Agus mendengarkan dengan wajah serius. Kasus ini berat. Orang seperti Mbak Santoso punya banyak pengikut. Tapi kalau yang kalian ceritakan benar, ini kejahatan serius. Kita butuh operasi khusus untuk menangkap Basa. Arif menyerahkan kertas hasil tes DNA. Ini buktinya Pak. Dan kami juga punya beberapa saksi suami lain. Kompol Agus mengangguk. Baik, kami akan siapkan rencana. Tapi kalian harus bersiap karena operasi ini berisiko. Jangan sampai bocor. Latihan rahasia. Beberapa hari kemudian polisi mulai melatih Lestari. Ia diberi perangkat kecil berupa alat perekam suara dan kamera tersembunyi berbentuk bros. Mereka melatihnya cara berbicara, cara bersikap seolah-olah benar-benar butuh pertolongan spiritual. Arif dan teman-temannya ikut menyaksikan dari balik ruangan. Hati mereka berdebar sekaligus merasa bersalah harus melibatkan Lestari. Namun Lestari sendiri tampak tegar. Aku melakukan ini bukan hanya untuk diriku tapi juga untuk semua perempuan yang sudah menjadi korban, ukapnya dengan suara mantap. Malam yang ditentukan, hari operasi pun ditentukan. Malam itu langit Gresik gelap tanpa bintang. Beberapa polisi berpakaian preman sudah berjaga di sekitar rumah Mbak Santoso. Arif, Budi, Ridwan dan Fauzi ikut bersembunyi di sebuah rumah kosong tak jauh dari lokasi. Lestari berjalan mendekat dengan langkah pelan membawa sesajen sederhana sesuai arahan. Dari balik jendela bambu Arif melihat sosok Mbak Santoso keluar menyambut, wajahnya ramah penuh wibawa. Silakan masuk nak.
Ceritakan apa yang kau resahkan, terdengar suara lirihnya. Arif menggepalkan tangan, hatinya mendidih. Ia menahan diri agar tidak langsung menerobos masuk. Semua mata kini tertuju pada Lestari yang sedang melangkah masuk ke dalam bilik ritual. Detik-detik menegangkan di dalam ruangan. Suara Mbak Santoso terdengar jelas melalui alat perekam. Ia mulai merapal doa, memberi petunjuk agar Lestari meminum air suci yang sudah ia siapkan. Lestari dengan tenang mengikuti skenario, pura-pura meneguk padahal menukar dengan air biasa yang sudah disiapkan. Arif dan para suami lain menahan napas mendengar rekaman itu. Waktu terasa berjalan lambat. Mereka tahu sebentar lagi kebenaran yang selama ini tersembunyi akan mulai tersingkap. Mbak Santoso mendekat, suaranya berubah lebih lembut. Sekarang tidurlah, lepaskan tubuhmu. Biarkan aku membimbingmu. Detik-detik berikutnya terasa seperti ujian kesabaran. Polisi di luar ruangan sudah bersiap menunggu sinyal. Arif menggenggam kertas hasil tes DNA di sakunya seolah kertas itu menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tidak boleh gagal. Suasana di rumah Mbak Santoso malam itu begitu hening, hanya terdengar suara jangkrik dari kebun belakang. Lampu minyak yang menggantung di dinding bilik berayon pelan, bayangannya menari-nari di permukaan bambu. Di dalam ruangan, Lestari duduk bersila dengan wajah pura-pura pasrah, sementara Mbak Santoso menatapnya dengan sorot mata yang lembut tapi penuh maksud. Anakku, ukapnya lirik, air suci sudah kau minum. Sekarang waktunya kau lepaskan semua beban. Tutup mata, jangan lawan rasa kantuk. Biarkan roh leluhur bekerja melalui diriku. Lestari mengangguk pelan, berpura-pura menutup mata. Di dadanya jantung berdegup cepat. Ia tahu setiap gerak-geriknya direkam oleh kamera kecil yang tersembunyi di bros di bajunya. Telinganya masih menangkap suara doa lirih bercampur hela napas berat sang dukun. Degangan di luar ruangan. Sementara itu di luar rumah, beberapa polisi berpakaian preman sudah bersiaga. Kompol Agus Santoso memimpin operasi dengan tangan menggepal. Kita tunggu sinyal, jangan bergerak sebelum waktunya, katanya melalui radio kecil. Di rumah kosong tak jauh dari situ, Arif, Rahman, Budi Santara, Ridwan dan Fauzi menatap layar monitor munggil yang menampilkan rekaman langsung dari kamera Lestari. Nafas mereka tertahan. Setiap gerakan Mbak Santoso terasa seperti duri yang menusuk hati. Arif menggepalkan tinjunya. Ya Allah, kuatkan dia. Jangan sampai gagal. Rayuan yang mencurigakan di dalam bilik Mbak Santoso mulai mengubah nada suaranya. Dari doa lirih ia berganti dengan bisikan yang nyaris menyerupai rayuan. Kau kan tiknak, energi dalam tubuhmu murni. Kalau kau benar-benar pasrah, aku bisa membuka jalan keturunan bagimu. Lestari menggertakkan gigi menahan amarah, namun ia tetap berpura-pura tak sadar. Tubuhnya direbahkan di atas tikar pandan seperti korban lain yang dulu pernah ia dengar ceritanya. Sang dukun kemudian mendekat, tangannya perlahan bergerak seolah hendak menyentuh. Kamera di bros Lestari merekam jelas setiap gerakan. Suara napasnya terdengar berat kontras dengan wajah pura-pura suci yang biasa ia tampilkan di depan masyarakat. Sinyal yang ditunggu di luar. Kompol Agus mengamati layar dengan mata membelalak. Begitu melihat tangan Mbak Santoso mulai bergerak melewati batas, ia memberi isyarat kepada tim. Bersiap, tunggu aba-aba saya, kita harus tangkap Basa. Para polisi menegangkan otot siap menerobos kapan saja. Arif dan teman-temannya hampir tak bisa menahan diri. Ridwan berbisik, kalau polisi terlambat sedikit saja aku sendiri yang akan menerobos. Arif menahannya, sabar, kita butuh bukti yang jelas. Detik-detik berbahaya di dalam bilik Mbak Santoso makin berani. Ia membisikkan mantra-mantra aneh sambil mendekatkan wajahnya ke Lestari. Jangan melawan, biarkan roh masuk melalui diriku, katanya dengan nada rendah. Lestari menahan napas. Saat itu ia tahu bukti yang mereka butuhkan sudah cukup. Dengan gerakan kecil ia menekan tombol di bros yang menjadi sinyal darurat. Penggerebekan dimulai. Kompol Agus segera memberi aba-aba. Sekarang pintu kayu bilik mendadak dihantam keras. 3 polisi menerobos masuk disusul Arif dan teman-temannya dari belakang. Lampu senter menyilaukan mata, suara teriakan menggema. Jangan bergerak, polisi Mbak Santoso terperanjat. Wajahnya yang semula tenang seketika berubah panik. Ia mundur beberapa langkah tetapi tangan polisi sudah lebih cepat. 2 orang petugas langsung membekuknya, memborgol kedua tangannya di belakang. Lestari segera bangun melepaskan peran pura-pura pingsan. Wajahnya pucat tapi matanya berkilat puas. Kamera di brosnya masih menyala merekam semua detik-detik penangkapan. Amarah yang meluap. Arif maju dengan wajah penuh emosi. Kau pikir kami akan terus dibodohi Santoso? Kau sudah merusak keluarga kami, kau buat istri-istri kami jadi korban lalu berpura-pura jadi orang suci. Mbak Santoso berusaha membela diri. Tidak, itu hanya bagian dari ritual, kalian salah paham. Suaranya gemetar namun tak ada yang memperkayanya lagi. Kompol Agus menatap tajam. Semua sudah terekam. Kau akan jelaskan perbuatanmu di kantor polisi, bukan di sini. Warga yang terkejut keributan itu membuat warga sekitar berdatangan.
Mereka berdiri terpaku di halaman tak percaya melihat sosok yang selama ini mereka hormati digiring dengan borgol di tangan. Ada yang terkejut, ada yang menangis, ada pula yang marah. Tidak mungkin Mbak Santoso orang Susi, teriak seorang ibu. Tapi seorang bapak menjawab, kalau benar Susi kenapa ditangkap polisi dengan bukti seperti itu, kegaduhan merebak. Namun polisi segera menenangkan massa, memastikan situasi tetap terkendali. Awal terungkapnya kebenaran saat mobil polisi membawa Mbak Santoso pergi. Arif berdiri menatap dengan dada bergetar. Ia tahu ini baru awal. Proses hukum akan panjang, tapi setidaknya topeng kesucian itu sudah diruntuhkan. Lestari mendekat tersenyum lemah. Kita berhasil, Rif. Arif mengangguk. Air matanya jatuh bukan hanya karena lega tapi juga karena teringat semua luka yang sudah terjadi. Ia berbisik, lirik kebenaran akhirnya mulai terungkap. Malam penangkapan itu menjadi berita besar di desa Manyar. Warga masih membicarakan bagaimana Mbak Santoso, sosok yang selama ini dianggap suci, digiring polisi dengan borgol di tangannya. Ada yang masih tidak percaya, ada yang mulai mengingat hal-hal aneh yang selama ini mereka abaikan. Sementara itu di kantor Polres Gresik suasana tegang menyelimuti ruang interogasi. Lampu neon putih menyala terang membuat ruangan itu terasa dingin dan kaku. Di meja kayu panjang, Mbak Santoso duduk dengan tangan terborgol, wajahnya pucat namun masih mencoba tenang. Di hadapannya Kompol Agus Santoso membuka berkas sambil menatap tajam. Interogasi dimulai, Saudara Santoso, kata Kompol Agus dengan suara tegas. Kami sudah punya rekaman video yang menunjukkan tindakan Anda terhadap seorang perempuan bernama Lestari. Anda tidak bisa menyangkal. Mbak Santoso berusaha tersenyum kekut. Itu hanya bagian dari ritual. Kalian tidak mengerti dunia spiritual. Apa yang kalian sebut tindakan tidak senonoh bagi kami hanyalah sarana pembersihan diri. Kompol Agus menggetukkan jarinya ke meja. Kukup alasan itu bukti rekaman jelas menunjukkan niat Anda melekehkan. Selain itu kami punya laporan dari beberapa suami korban lengkap dengan hasil tes DNA. Mereka bukan ayah biologis anak-anak yang lahir setelah istri mereka menjalani ritual Anda. Keringat dingin mengalir di pelipis Santoso. Ia masih mencoba bertahan. Mereka hanya mencari kambing hitam. Anak tidak mirip ayahnya bukan berarti salah saya. Namun Kompol Agus tetap menekan, kebenaran akan terbuka. Anda bisa terus menyangkal, tapi semakin lama Anda melawan semakin berat hukuman yang menanti. Tekanan semakin kuat. Beberapa jam interogasi berlalu. Santoso mulai kelelahan. Ia menyadari bahwa polisi sudah memiliki bukti kuat, rekaman video kesaksian Lestari dan dokumen tes DNA dari para suami. Pertahanan dirinya semakin rapuh. Akhirnya dengan suara bergetar ia mengaku sebagian. Baiklah, memang aku memberi mereka minuman khusus. Bukan air biasa melainkan ramuan yang membuat mereka tenang dan pingsan. Tapi semua itu demi melanjutkan keturunan. Aku hanya perantara. Kompol Agus menatapnya dengan dingin. Perantara tidak membius orang untuk kemudian menyalahgunakan keadaan. Itu kejahatan Santoso. Reaksi para suami sementara interogasi berlangsung di ruang tunggu kantor polisi. Arif, Rahman, Budi Santara, Ridwan dan Fauzi duduk gelisah. Mereka baru saja mendengar kabar pengakuan parsial dari Santoso. Hati mereka campur aduk, lega karena kebenaran mulai keluar, tetapi juga sakit karena kenyataan pahit itu benar adanya. Arif menutup wajah dengan tangannya. Jadi memang betul semua ritual itu cuma tipu daya. Budi menepuk bahunya. Setidaknya sekarang kita punya bukti. Kita tidak lagi sendirian. Ridwan menggepalkan tangan. Aku ingin dia dihukum seberat-beratnya. Tidak ada kata ampun. Suara para korban kabar penangkapan itu juga menyebar ke telinga para perempuan yang pernah menjadi pasien Mbak Santoso. Banyak di antara mereka kaget bahkan histeris. Ada yang menangis seharian karena merasa hidupnya ternoda. Ada pula yang baru menyadari bahwa anak yang mereka banggakan mungkin bukan darah suami mereka. Siti Nurhayati mendengar kabar itu di rumah. Ia memeluk Raffi erat-erat sambil menangis. Hatinya hancur, tapi ia juga merasa lega karena kebingungannya akhirnya menemukan jawaban. Ia berkata dalam hati, setidaknya sekarang aku tahu aku bukan perempuan yang berkhianat. Aku adalah korban. Namun rasa lega itu tidak sepenuhnya menghapus rasa bersalah. Siti masih takut bagaimana suaminya akan memperlakukannya setelah semua ini benar-benar terbuka. Mbak Santoso mulai terpojok kembali di ruang interogasi. Santoso akhirnya kehilangan wibawa. Suaranya tidak lagi tegas melainkan gemetar penuh ketakutan. Ia mengaku telah melakukan hal serupa kepada banyak perempuan. Aku hanya ingin dihormati. Mereka percaya padaku dan aku memanfaatkan itu, ukapnya dengan mata tertunduk. Pengakuan itu dicatat resmi dalam berita acara pemeriksaan. Kompol Agus menutup map berkas dan berdiri. Terima kasih atas pengakuanmu. Tapi ingat, ini baru permulaan. Hukum akan menentukan sisa hidupmu. Beni harapan di luar ruangan. Para suami mendengar kabar pengakuan itu dari polisi. Wajah mereka penuh emosi. Ada yang marah, ada yang menangis, ada yang hanya terdiam.
Arif sendiri merasa seolah beban berat turun dari pundaknya meski luka di hatinya belum sembuh. Kebenaran sudah di depan mata, katanya lirih. Sekarang tugas kita memastikan dia tidak pernah bisa menipu orang lagi. Malam itu meski hati mereka masih porak-poranda, setitik harapan mulai tumbuh. Kebenaran memang menyakitkan, tetapi hanya dengan itulah keadilan bisa ditegakkan. Beberapa minggu setelah penangkapan, kasus Mbak Santoso resmi masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Gresik. Gedung pengadilan yang biasanya sepi kini penuh sesak oleh wartawan warga desa Manyar dan keluarga para korban. Semua mata tertuju pada satu sosok lelaki berusia lebih dari 50 tahun yang dulu dielu-elukan sebagai orang suci, kini duduk di kursi terdakwa dengan baju tahanan berwarna oranye. Suasana pengadilan, hakim memasuki ruangan menggetukkan palu. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Santoso Wijaya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Suara itu menggema membuat semua orang menahan napas. Di bangku terdakwa, Mbak Santoso berusaha menegakkan tubuhnya. Wajahnya tampak pucat, namun sesekali ia masih menebarkan senyum tipis seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak gentar. Di seberang para jaksa duduk dengan setumpuk berkas bukti termasuk rekaman video dan hasil tes DNA. Jaksa membacakan dakwaan. Jaksa berdiri membacakan dakwaan dengan suara lantang bahwa terdakwa Santoso Wijaya telah dengan sengaja melakukan perbuatan asusila dan penipuan berulang kali dengan modus ritual spiritual menggunakan ramuan pembius sehingga mengakibatkan puluhan perempuan menjadi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa setidaknya 10 anak lahir tanpa hubungan biologis dengan ayah sah mereka. Perbuatan terdakwa diancam hukuman penjara seumur hidup. Ruangan bergemuruh. Beberapa warga berbisik tak percaya sementara para korban menundukkan wajah menahan air mata. Reaksi para korban di bangku pengunjung, Siti Nurhayati duduk dengan wajah pucat. Ia memeluk Raffi Pratama yang sedang tidur di pangkuannya. Air matanya menetes setiap kali mendengar dakwaan jaksa. Di sampingnya Arif Rahman duduk kaku. Hatinya remuk, namun ia tahu kehadirannya penting sebagai bentuk dukungan untuk para korban lain. Budi Ridwan dan Fauzi juga hadir menatap tajam ke arah terdakwa. Mereka merasa amarah bercampur lega, amarah karena kejahatan itu nyata, lega karena akhirnya terungkap di depan hukum. Warga yang masih membela, namun tidak semua orang percaya. Beberapa warga Manyar yang sejak dulu fanatik terhadap Mbak Santoso masih bersuara lantang. Itu fitnah, Mbak hanya korban politik, teriak seorang ibu-ibu dari belakang. Polisi segera menenangkan keributan kecil itu. Seorang bapak parubaya berbisik, saya sudah bertahun-tahun ditolong Mbak. Tidak mungkin dia seperti itu. Tapi yang lain menimpali bukti sudah jelas, rekaman ada. Masih mau buta perselisihan kecil di antara warga itu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh yang pernah dimiliki Mbak Santoso. Kepercayaan buta membuat sebagian orang sulit menerima kenyataan. Kesaksian pertama, hakim kemudian memanggil saksi pertama Lestari. Dengan langkah gemetar namun penuh keberanian ia maju ke depan. Ia bersumpah untuk berkata jujur lalu mulai menceritakan pengalamannya saat berpura-pura menjadi pasien. Yang mulia, saya diberi minuman yang katanya air suci. Setelah itu beliau mendekati saya dengan niat yang tidak pantas. Untung saya masih sadar dan semua terekam oleh alat yang disiapkan polisi, ukap Lestari dengan suara bergetar. Suasana ruang sidang hening, semua orang mendengarkan dengan tegang. Jaksa kemudian memutar rekaman video sebagai bukti. Gambar jelas menunjukkan tindakan Mbak Santoso sebelum akhirnya polisi masuk dan menangkapnya. Banyak orang menutup mulut tidak percaya dengan mata kepala sendiri. Ekspresi terdakwa Mbak Santoso mencoba membela diri. Itu hanya bagian dari ritual. Tidak ada niat buruk, katanya. Namun suaranya lemah, tidak lagi penuh wibawa seperti dulu. Senyum tipisnya kini terlihat seperti topeng rapuh yang hampir runtuh. Hakim menatapnya tajam. Pengadilan akan menilai berdasarkan bukti bukan kata-kata. Harapan kecil setelah sidang hari pertama ditutup, para korban berkumpul di luar gedung. Siti memeluk Arif, suaranya pelan. Aku takut, Rif. Bagaimana masa depan Raffi kalau semua orang tahu asal-usulnya? Arif menatap istrinya lama. Ia masih terluka, tapi kali ini nada suaranya lebih lembut. Apapun yang terjadi, dia tetap anak yang kita besarkan. Aku tidak akan membiarkan dia menanggung dosa orang lain. Budi menambahkan, kita harus kuat. Persidangan ini bukan hanya untuk menghukum Santoso tapi juga untuk memberi suara bagi semua korban. Desa yang terbela. Di Manyar, kabar persidangan membuat desa terbela. Sebagian orang mulai sadar mengingat pengalaman aneh saat berobat ke rumah Mbak Santoso. Ada yang merasa lega karena akhirnya berani bicara. Tapi sebagian lain masih menolak, menganggap semua ini konspirasi untuk menjatuhkan tokoh desa mereka. Namun satu hal pasti, aura kesucian yang dulu melingkupi rumah Mbak Santoso kini sirna. Pagar bambu yang dulu selalu dipenuhi dupa kini kosong, hanya menyisakan bangunan sepi yang mulai ditumbuhi rumput liar.
Awal perjalanan panjang sidang baru saja dimulai tapi jalannya masih panjang. Akan ada banyak saksi, banyak air mata dan banyak rahasia yang terbongkar. Namun bagi Arif dan para suami lain langkah pertama sudah berhasil ditempuh. Mereka kini tidak lagi berjalan sendirian. Dengan mata memandang langit sore yang mulai berwarna jingga, Arif berbisik pada dirinya sendiri, kebenaran memang pahit tapi hanya dengan itu kita bisa meraih keadilan. Hari kedua persidangan Mbah Santoso kembali menyedot perhatian besar. Aula Pengadilan Negeri Gresik penuh sesak. Wartawan, aktivis perempuan hingga warga desa Manyar berdesakan ingin menyaksikan jalannya sidang. Di kursi terdakwa Mbah Santoso duduk dengan wajah datar seolah masih ingin menunjukkan wibawa meski tangannya tetap terborgol. Kesaksian pertama Arif Rahman. Hakim memanggil saksi pertama dari pihak korban, laki-laki Arif Rahman. Dengan langkah berat Arif maju ke depan. Wajahnya kaku namun sorot matanya tegas. Ia bersumpah akan berkata jujur lalu menatap hakim. Yang mulia, saya datang bukan hanya untuk diri saya sendiri tapi untuk istri saya, untuk anak saya dan untuk semua keluarga yang hancur karena perbuatan terdakwa. Saya telah melakukan tes DNA. Hasilnya jelas anak yang selama ini saya besarkan dengan kasih sayang bukanlah darah daging saya. Suara Arif bergetar membuat ruang sidang hening. Ia menahan air mata lalu melanjutkan, saya tidak menyalahkan istri saya. Dia pun korban. Setiap kali pulang dari ritual tubuhnya lemas dan tidak sadar apa yang sebenarnya terjadi. Saya sadar yang bersalah adalah orang yang memanfaatkan keperkayaan kami. Ruangan bergemuruh pelan. Beberapa orang mengganggu, ada pula yang terisak. Hakim mencatat keterangan Arif dengan serius. Kesaksian kedua Budi Santara. Berikutnya Budi Santara maju. Ia membawa serta selembar hasil tes DNA. Yang mulia, hasil ini menyatakan dengan jelas bahwa saya juga bukan ayah biologis anak yang lahir setelah istri saya mengikuti ritual terdakwa. Selama ini saya memendam rasa malu dan hancur. Saya nyaris meninggalkan rumah. Tapi hari ini saya berdiri di sini agar kebenaran tidak terkubur. Suara Budi meninggi. Saya ingin terdakwa dihukum seberat-beratnya. Dia bukan guru spiritual, dia pemangsa yang merusak iman dan keluarga. Sorak kecil terdengar dari kursi pengunjung namun hakim segera menggetukkan palu untuk menenangkan suasana. Kesaksian lainnya satu persatu. Ridwan dan Fauzi juga maju memberi kesaksian. Kisah mereka hampir sama, hasil tes DNA yang menyakitkan keluarga yang hancur dan luka batin yang tak bisa dihapus. Ridwan berkata dengan suara serak, anak yang saya besarkan memang tetap saya cintai. Tapi setiap kali melihat wajahnya saya teringat penghinaan ini. Terdakwa telah mengkuri harga diri saya sebagai seorang ayah. Fauzi menambahkan, di desa kami anak adalah kebanggaan. Tapi terdakwa mengubah kebanggaan itu menjadi luka. Saya tidak ingin ada lagi anak lain yang lahir dari kebohongan. Kesaksian itu membuat ruang sidang penuh emosi. Banyak pengunjung meneteskan air mata, terutama para perempuan yang merasa bisa saja menjadi korban berikutnya jika kasus ini tidak terbongkar. Reaksi terdakwa sepanjang kesaksian para suami Mbah Santoso hanya menunduk. Sesekali ia mencoba menyela namun hakim menegurnya. Wajahnya tidak lagi memancarkan karisma melainkan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Ketika ditanya hakim, ia hanya menjawab singkat, mereka salah paham. Semua ritual yang saya lakukan berdasarkan tradisi. Namun kalimat itu terdengar hambar di tengah tumpukan bukti dan air mata korban. Desa yang terbela sementara itu di desa Manyar, sidang hari itu menjadi bahan perbincangan hangat. Di warung kopi beberapa warga berdebat. Kalau semua suami sudah bersaksi dengan bukti DNA masih mau menyangkal, ujar seorang bapak. Namun ada juga yang bersikeras bisa saja itu semua rekayasa. Saya sendiri pernah sembuh dari penyakit setelah datang ke Mbah. Jangan-jangan ini fitnah besar. Pertikaian kecil antar warga menunjukkan betapa besar pengaruh Santoso yang dulu melekat. Namun perlahan semakin banyak orang yang mulai goyah keyakinannya. Dukungan untuk para korban. Di luar pengadilan, sekelompok aktivis perempuan membentangkan spanduk bertuliskan, hentikan penipuan berkedok. Spiritual mereka memberi semangat kepada para korban, menyatakan bahwa mereka tidak sendirian. Siti Nurhayati yang duduk di bangku pengunjung merasa sedikit lebih kuat. Ia tahu hidupnya tidak akan kembali sama, tapi setidaknya kini ada banyak orang yang mengerti penderitaannya. Ia menggenggam tangan Arif ketika suaminya kembali dari kursi saksi. Tatapannya penuh air mata tapi juga penuh harapan. Awal keadilan sidang hari itu ditutup dengan suasana penuh emosi. Hakim menunda sidang untuk mendengarkan saksi-saksi lain pada minggu berikutnya. Palu diketukkan 3 kali menandai berakhirnya hari yang berat. Di luar gedung Arif menatap langit mendung. Perjalanan ini belum selesai, katanya pelan kepada Budi. Budi mengangguk, tapi setidaknya kita sudah bicara. Suara kita terdengar. Itu awal dari keadilan. Para suami berjalan keluar bersama disambut oleh warga yang menunggu. Ada tepuk tangan, ada juga tatapan curiga. Namun mereka tidak peduli lagi. Yang penting kebenaran kini bergema di ruang sidang.
Hari itu ruang sidang pengadilan negeri Gresik kembali penuh sesak. Suasana berbeda dari sebelumnya, tegang sekaligus penuh harap. Setelah berminggu-minggu mendengarkan saksi bukti dan pengakuan, tibalah hari yang ditunggu vonis untuk Mbah Santoso Wijaya. Sidang pembacaan putusan hakim memasuki ruangan dengan langkah mantap menggetukkan palu 3 kali. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Santoso Wijaya hari ini akan dibacakan putusan. Semua orang menahan napas. Jaksa telah menuntut hukuman seumur hidup, sementara pengacara Santoso berusaha meminta keringanan dengan alasan usia. Namun bukti-bukti yang ditunjukkan terlalu kuat, rekaman video hasil tes DNA dan kesaksian puluhan korban. Dengan suara tegas, hakim membacakan amar putusan menimbang bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, pelecehan dan pemaksaan dengan modus ritual spiritual, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang bersorak lega, sebagian korban menangis haru, sementara para pendukung fanatik Santoso hanya bisa terdiam. Reaksi terdakwa Santoso yang duduk di kursi terdakwa tampak pucat pasi. Untuk pertama kalinya wajahnya kehilangan semua topeng wibawa. Ia mencoba berdiri namun lututnya lemas. Tidak, ini tidak adil, bisiknya lirih. Tapi suaranya tenggelam di tengah gemuruh ruangan. Hakim menutup sidang dengan menggetukkan palu terakhir. Sidang selesai, putusan bersifat final dan mengikat. Tangis dan pelukan di bangku pengunjung. Siti Nurhayati menangis sambil memeluk Raffi Pratama. Arif Rahman yang duduk di sampingnya menarik napas panjang lalu menatap istrinya. Wajahnya masih menyimpan luka, namun kali ini ada sedikit ketenangan. Ia menggenggam tangan Siti erat-erat. Akhirnya dia mendapat hukuman, ukap Arif pelan. Walau luka kita tidak akan hilang, setidaknya kebenaran sudah ditegakkan. Siti menunduk, air matanya menetes di pipi Raffi yang masih polos. Semoga anak-anak kita bisa hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Desa yang tersadar kabar vonis menyebar cepat ke desa Manyar. Warga yang dulu fanatik kini mulai menerima kenyataan. Rumah ritual Mbah Santoso yang dahulu ramai kini ditinggalkan. Pagar bambunya roboh, halaman dipenuhi ilalang. Beberapa warga bahkan merasa malu pernah begitu perkaya buta. Seorang bapak berkata di warung kopi, ternyata benar kita semua ditipu. Yang lain menimpali, ini pelajaran bagi kita. Jangan mudah percaya pada janji mukjizat. Perlahan desa yang sempat terbelah mulai bersatu kembali, meski luka sosial itu tidak mudah disembuhkan. Luka para korban, bagi para korban perempuan, perjalanan baru saja dimulai. Mereka harus menghadapi stigma, bisikan tetangga dan trauma mendalam. Ada yang memilih pindah desa, ada yang tetap bertahan dengan kepala tegak. Siti termasuk yang memilih bertahan. Ia berkata pada Arif, aku tidak ingin lari. Aku ingin membesarkan Raffi dengan kasih sayang meski asal-usulnya pahit. Dia tidak bersalah. Arif menatap mata istrinya lama lalu mengangguk. Aku akan berusaha menerima. Biar waktu yang menyembuhkan. Anak-anak tak berdosa, 10 anak yang lahir dari kejahatan Santoso menjadi tanda luka yang tak terlihat. Mereka tumbuh tanpa tahu sepenuhnya siapa ayah biologis mereka. Namun para suami korban sepakat anak-anak itu harus tetap diperlakukan dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Budi pernah berkata pada Arif, mereka tidak memilih untuk lahir. Jangan biarkan mereka menanggung dosa orang lain. Kata-kata itu menjadi pengingat penting bagi semua. Pesan moral kasus ini menjadi pelajaran besar. Kepercayaan buta dapat membuka jalan bagi penipuan. Tua dan keyakinan memang penting, tetapi harus selalu disertai akal sehat. Banyak aktivis kemudian menggelar diskusi di desa-desa memberi pemahaman bahwa spiritualitas tidak boleh dijadikan kedok untuk kejahatan. Di akhir sebuah pertemuan, seorang tokoh masyarakat berkata, iblis bisa menyamar dalam rupa yang paling suci. Karena itu jangan biarkan harapan membutakan kita dari logika. Penutup malam setelah sidang putusan, Arif berdiri di beranda rumahnya. Angin laut Manyar berembus lembut. Ia menatap Raffi yang tidur pulas di pangkuan Siti. Meski hati masih perih, ia merasa ada harapan baru. Anakku, bisiknya, kau lahir dari luka, tapi aku akan pastikan kau tumbuh dalam cinta. Di kejauhan suara azan Isya berkumandang seolah mengingatkan bahwa meski dunia penuh tipu daya, cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kepercayaan buta bisa menjadi pedang bermata dua. Saat manusia berada dalam keputusasaan, mereka mudah berpegang pada mukjizat tanpa menimbang dengan akal sehat. Justru pada saat itulah orang-orang jahat bisa memanfaatkan kelemahan kita demi kepentingan pribadi mereka. Karena itu dalam hidup ini marilah kita memiliki hati yang perkaya, tetapi tetap disertai kewaspadaan dan pikiran jernih. Menghormati keyakinan memang penting, mengcari harapan itu perlu, tetapi jangan pernah menyerahkan sepenuhnya hidup dan masa depan kita pada seseorang tanpa ada bukti yang nyata. Sikap bijak dan kritis adalah kunci untuk melindungi diri serta orang yang kita sayangi dari tragedi yang tidak seharusnya terjadi.
Jika menurut Anda kisah ini memberi pelajaran berharga, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya dan bagikan video ini kepada teman dan keluarga supaya lebih banyak orang bisa belajar untuk tetap waspada dalam menghadapi hidup. Silakan tinggalkan komentar pelajaran apa yang Anda ambil dari kisah ini. Saya akan membaca dan merespons setiap komentar dari Anda.